Saya ingin sedikit cerita, sahabat-sahabat sekalian. Kemarin secara nggak sengaja Sarbu Musi ini melakukan kehebohan-kehebohan gara-gara Ibu Ketum Ika Rustianti. Sarbu Musi ini tadinya anak baik-baik saja, lebih banyak di meja diskusi, lebih banyak melakukan riset, apalagi Pak Sekjen ini salah satu peneliti handal. Beliau sering membuat produk-produk penelitian ketenaga kerjaan, jadi bayarannya sangat mahal sekali kalau dari pemerintahan. Nah, ini selama ini adalah wajah Sarbu Musi selama 2 tahun lebih ini. Tiba-tiba datanglah Mbak Ika dan kawan-kawan membawa persoalannya. Dalam hal ini adalah wacana zero odol. Tadinya kita berpikir perjuangannya akan cepat berhasil. Ketika kawan-kawan sudah melakukan mogok di daerah-daerah selama 1 minggu, kemudian tidak ada hasil apa-apa, mereka bergerak ke Jakarta 500 truk, kemudian melakukan demonstrasi dengan truknya pada tanggal 2 Juli kemarin, tapi juga belum berhasil. Kemudian tanggal 13 sampai 14 Juli kawan-kawan melakukan aksi mogok nasional di daerahnya masing-masing. Di situ kita bisa melihat kekuatan Sarbu Musi sangat luar biasa. Waktu mogok nasional, dalam hitungan kami, estimasi kasar kami, setidaknya ada 15.000 truk di seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam mogok nasional selama 2 hari. Dan yang tadinya hanya kita rencanakan di Pulau Jawa, ternyata tanpa kita minta, kawan-kawan di tempat lain juga ikut berpartisipasi, sehingga pada hari H tanggal 13 sampai 14 itu ada 11 provinsi yang ikut berpartisipasi, dari Sumatera hingga sampai NTT yang paling jauh. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Pun kemarin demikian, karena aksi-aksi itu belum mendapatkan jawaban yang mumpuni dari pemerintah, kawan-kawan atas inisiatif kawan-kawan sendiri, bukan saya, bukan Mbak Ika, tapi ini adalah kawan-kawan di bawah yang bergerak. Mereka bersepakat untuk mengibarkan bendera hitam saat itu. Bendera hitam. Kemudian konsultasi sama Mbak Ika. Mbak Ika ini biasanya untuk berkomunikasi dengan para sopir menggunakan media sosial, menggunakan TikTok. Biasanya kalau live itu baru beberapa menit, yang bergabung sudah ribuan orang. Nah, waktu live Mbak Ika mengkonfirmasi penggunaan bendera hitam, tiba-tiba ada yang komen, kita pakai one piece aja. Nah, sayangnya saat itu sama Mbak Ika diiyain ya, diiyakan, dan kemudian one piece itu sedemikian viralnya. Jadi ya mau nggak kami akui bahwa ini bukan gerakan kita, tapi memang mereka adalah anggota kita dan kita tidak melakukan pelarangan, kita hanya bisa mengarahkan. Sehingga kemudian beberapa hari yang lalu banyak sekali para elit di negara ini yang berkomentar terkait dengan One Piece, dan itu kemarin membuka jalan kita untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR. Mohon doanya kawan-kawan, perjuangan kami di sektor transportasi untuk mengawal kawan-kawan sopir logistik mungkin masih panjang, tapi juga mungkin akan segera mencapai titik temu gitu ya. Kami sebenarnya sudah diminta sama DPR untuk terlibat di tim perumus
Itu hasil pertemuan kami dengan Wakil Ketua DPR hari Senin lalu. Tapi memang kami belum sepenuhnya bersepakat. Maksud saya begini, kami bersepakat bahwa zero odol ini memang harus diterapkan, tapi kami belum bersepakat mengenai bentuk teknis persiapannya seperti apa. DPR berencana mau mengawal proses pembuatan naskah akademik, kemudian sebelum nanti ada revisi undang-undang tahun 2027 targetnya, di antara itu akan ada peraturan presiden. Nah, kami bersepakat bahwa instrumen hukum seperti itu sangat penting, tetapi untuk benar-benar bersepakat kami juga ingin ada jaminan tertulis dari pemerintah dan atau DPR bahwa aturan dalam bentuk apapun itu yang nanti dibuat harus menjamin klausul-klausul perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengemudi logistik. Itu adalah tawaran kami. Insya Allah kami minggu depan akan ketemu lagi dengan Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasko Ahmad, karena saat itu beliau berjanji akan bertemu dengan kami lagi secara private ya. Saya sama Mbak Ika tidak melibatkan pihak lain terlebih dahulu. Nah, semoga ketika pertemuan itu kemudian kita bisa mendapatkan komitmen tertulis bahwa DPR dan pemerintah akan benar-benar memuat klausul perlindungan dan pemenuhan hak-hak. Adapun itu penerjemahan detailnya seperti apa, saya kira ini kemudian menjadi proses negosiasi dan proses politik.